Setelah ditempatkan di sejumlah hotel sekitar Bandara Kuala Namu, akhirnya 376 jemaah haji kloter 33 asal debarkasi Surabaya yang tertunda kedatangannya akibat pesawat Arab Saudi Airlines SV5688 mendapatkan teror bom dan harus mendarat darurat di Bandara Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara. Kini akhirnya, Minggu dini hari pukul 3.15 waktu Indonesia Barat kembali diberangkatkan dari Bandara Kuala Namu menuju Bandara Juanda. Ratusan jemaah haji ini tetap mengikuti prosedur pemberangkatan mulai dari pemeriksaan barang bawaan hingga menunggu di ruang boarding pass sebelum masuk pesawat yang sempat diancam teror bom oleh orang tak bertanggung jawab. Inilah video viral 3 bocah perempuan usia 7 dan 8 tahun korban penculikan setelah ditinggal pergi oleh pelaku penculikan usai menggasak anting emas ketiga korban. Diketahui aksi penculikan tersebut bermula saat korban dihampiri oleh pelaku di Jalan Daeng Lalang, Kabupaten Goa. Pelaku kemudian mengajak ketiga korban untuk ikut mencari alamat salah satu toko dan setelah berhasil menggasak perhiasan emas ketiga korban berupa anting seberat 4 gram, pelaku memberikan uang sebesar Rp20.000 untuk 3 orang. Pelaku yang kabur menggunakan sepeda motor sempat rekam CCTV salah satu rumah warga di Kompleks Bumi Poso Permai, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, ketiga bocah perempuan korban penculikan telah dibawa ke pihak keluarga oleh polisi di Desa Tombolo, Kabupaten Goa. Kapal induk Amerika Serikat USS Nimitz menjadi sorotan setelah dilaporkan mematikan transponder saat berlayar di wilayah perairan antara Indonesia dan Malaysia. Kapal ini diduga mematikan sistem pelacak otomatis saat melintasi perairan Indonesia. Diduga ini merupakan bagian pergerakan militer Amerika untuk menuju kawasan Timur Tengah di tengah memanasnya konflik Iran-Israel. Kapuspen TNI Majen TNI Christo Mesianturi memastikan kapal USS Nimitz diperbolehkan berlayar melewati laut Indonesia karena menggunakan hak lintas transit. Namun TNI akan terus mengawasi pergerakan kapal itu sebagai upaya menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah Indonesia. Majen Christo meminta agar masyarakat tidak khawatir dengan keberadaan kapal induk Amerika tersebut. Erupsi Gunung Lewatobi lagi-lagi di Kabupaten Flores Timur NTT menyebabkan wilayah Kabupaten Sika NTT tertutup abu vulkanik. Pemukiman dan tanaman pertanian warga tertutup abu vulkanik sehingga warga pun kesulitan beraktivitas di luar rumah. Untuk mengantisipasi penyebaran abu Gunung Lewatobi lagi-lagi di sepanjang jalan Kota Momere, sejumlah personil Satpol PP dan Damkar Sika dikerahkan untuk melakukan pembersihan jalan. Warga pun diimbau untuk menggunakan masker dan pelindung mata saat beraktivitas di luar rumah, guna menghindari gangguan pada sistem pernafasan. 1 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan penyemprotan di sejumlah ruas jalan. Sebuah rudal Iran menghantam Institut Saint Weizmann di pinggiran selatan Tel Aviv pada Minggu dini hari. Banyak bangunan rusak dan sebuah gedung berisi puluhan laboratorium juga hancur. Dalam kunjungan ini, Netanyahu mengisyaratkan belum ada tanda-tanda konflik Iran-Israel akan berakhir. Sementara itu, Israel kembali menyerang kota Teheran dan menewaskan ilmuwan nuklir Iran. Bangunan yang menjadi target serangan Israel kali ini adalah bangunan tempat tinggal dan komersial. Lantai 5 dan 6 hancur total. Wali kota Mohsen Dodangi mengatakan ada 4 warga Iran yang mengalami luka parah dan 1 diantaranya meninggal dunia di rumah sakit. Wakil Menteri Kesehatan Iran mengatakan memasuki hari ke-9 serangan Israel. Diperkirakan ada 11 hingga 12 provinsi yang terdampak serangan ini. Ada lebih dari 3.500 orang terluka dan 430 orang meninggal dunia. Pergerakan jemaah haji Indonesia usai puncak haji dari Mekah ke Madinah berlangsung lancar. Sejak 18 Juni 2025, sebagian jemaah sudah mulai mengisi hotel-hotel di Madinah sesuai kloter mereka. Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif menjelaskan, gelombang kedua jemaah haji secara berangsur-angsur telah bergerak dari Mekah ke Madinah. Selama di Madinah, jemaah kembali ke kloternya masing-masing dan ditempatkan di hotel berdasarkan kloternya. Adapun di Madinah, sebelum pulang ke Indonesia, jemaah akan menunaikan ibadah terlebih dahulu seperti sholat di Masjid Nabawi dan ziarah ke lokasi-lokasi bersejarah. Pemerintah Indonesia melalui misi haji mengupayakan agar seluruh jemaah memperoleh tasrih atau izin untuk masuk ke Raudhah yang merupakan salah satu tempat mustajab di Masjid Nabawi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.